Qawaid fiqhiyah secara bahasa artinya dasar, asas, atau fondasi. Secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari sumber-sumber terperinci. Pengertian fikih dan usul fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsir. Adapun usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul merupakan jamak dari kata asal yang artinya pondasi, berakal, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula, asli, kaidah, dan silsilah. Usul fikih adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syarak. Kemudian, hubungan antara fikih dan usul fikih. Usul fikih merupakan proses istinbat atau menggali hukum dari dalil-dalil, sedangkan fikih merupakan hasil dari usul fikih yang dituangkan ke dalamnya. Fikih tidak akan pernah ada jika pemahaman usul fikih tidak bekerja. Dengan demikian, fikih sangat bergantung dan berhubungan dengan usul fikih. Sedangkan usul fikih merupakan awal proses dan dapat melihat keputusan-keputusan lama yang ada dalam fikih. Al-umuru bil maqasidiha. Kaidah al-umuru bil maqasidiha terbentuk dari dua unsur, yaitu kata al-umuru dan al-maqasid. Secara etimologi, al-umuru merupakan bentuk dari kata al-amru yang artinya keadaan, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Sedangkan al-maqasidu artinya maksud dan tujuan. Sedangkan menurut terminologi berarti perbuatan atau tindakan mukallaf, baik ucapan atau tingkah laku yang dikenai hukum syarak sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Salah satu dasar dari kaidah ini adalah surah Al-Baqarah ayat 225. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Cabang dari kaidah ini, yang pertama, la thawaba illa binniyat, tidak ada pahala kecuali dengannya. Yang kedua, mayastaratu fihi ta'inu fal hata fihi mubtilun. Dalam amal yang disyaratkan menyatakan niat, maka kekeliruan pernyataannya membatalkan amalnya. Yang ketiga, mayustaratu ta'arudu lahu jumlatun wa la yustaratu ta'inuhu tafsilan idza ainahu aqtadar. Perbuatannya secara keseluruhan diharuskan niat, tetapi secara terperinci tidak diharuskan menyatakan niatnya, maka bila dinyatakan niatnya dan ternyata keliru, berbahaya. Yang keempat, ma la yustaratu ta'arudu lahu jumlatun wala tafsilan idza ainahu wa lam yadur. Perbuatannya secara keseluruhan maupun secara terperinci tidak disyaratkan mengemukakan niat. Bila dinyatakannya dengan ternyata keliru, tidak berbahaya. Yang terakhir, maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maka lafaz itu tergantung pada niat orang mengatakannya. Penerapan kaidah ini contohnya, barang siapa membeli lahan kosong dengan niat untuk mewakafkannya, maka ia tidak serta-merta menjadi pewakaf kecuali setelah ia mengucapkan ikrar wakaf. Misalnya, aku wakafkan harta ini untuk orang-orang fakir miskin atau kepada lembaga-lembaga sosial dan sejenisnya. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan atau al-yakin adalah kepastian akan tetap atau tidaknya sesuatu. Sedangkan keraguan atau asyak adalah ketidakpastian antara tetap atau tidaknya sesuatu. Kaidah ini berarti bahwa keyakinan yang sudah mantap atau yang sealur dengannya, yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya. Akan tetapi ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang menyatakan sebaliknya. Dasar kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak terdapat dalam surah Yunus ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattabi aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan, sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut atau perolehan kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Penerapan kaidah al-yakinu la yuzalu bil syak, seperti barang siapa ragu-ragu dalam hitungan sholatnya, apakah 3 atau 4, maka peganglah 3, atau karena itu lebih sedikit yang lebih meyakinkan.
Al-masyaqqatu tajlibu al-tasyir. Al-masyaqqah menurut bahasa adalah al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan al-tasyir secara bahasa adalah kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu al-tasyir dibagi menjadi 3 macam atau 3 tingkatan. Yang pertama, al-masyaqqah al-azimah, artinya kesukaran yang sangat berat. Yang kedua, al-masyaqqah al-mutawassithah, artinya kesukaran yang pertengah-tengahan atau tidak sangat berat dan juga tidak sangat ringan. Yang ketiga, al-masyaqqah al-khafifah, artinya kesukaran yang ringan. Adapun keringanan atau kemudahan karena adanya masyaqqah ada 7 macam, yaitu yang pertama takhfif isqat atau pengguguran kewajiban, yang kedua takhfif tangkish atau pengurangan beban kewajiban, takhfif ibdal penggantian, takhfif taqdim mendahulukan, takhfif takhir mengakhirkan, takhfif tarkhis darurat, takhfif taghyir berubah hukum. Salah satu kaidah menyebutkan mala yumkinu taharruzu minhu ma'fu anhu. Artinya apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Sebab-sebab keringanan dalam ibadah dan lain-lain seperti bepergian, sakit, terpaksa, lupa, bodoh, kekurangan, dan kesulitan. Macam-macam hukum rukhsah. Rukhsah yang diwajibkan dikerjakan, rukhsah yang sangat dikerjakan, rukhsah yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan, rukhsah yang lebih baik ditinggalkan, dan rukhsah yang makruh dikerjakan. Al-dararu yuzalu. Arti dari kaidah al-dararu yuzalu adalah kemudaratan atau kesulitan harus dihilangkan. Namun, darar berasal dari kalimat al-darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Sumber hukum al-dararu yuzalu terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Cabang kaidah yang pertama, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Contohnya, seorang debitor tidak mau membayar hutangnya padahal waktu pembayaran sudah habis. Maka dalam hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap hutangnya. Kaidah yang kedua, ad-daruratu tubihu mahdurati. Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Contohnya, seseorang di hutan tiada menemukan makanan sama sekali kecuali babi hutan, dan bila ia tidak memakannya akan mati, maka babi hutan itu dapat dimakan sebatas keperluannya saja. Yang ketiga, ma ubihu lidharurati yuqaddaru biqadariha. Apakah yang diperbolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemudaratan? Contohnya, kebolehan memakan bangkai bagi seorang hanya sekedar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup. Tidak boleh melebihi dari ukuran tersebut. Kaidah yang keempat, darul mafasid muqaddimu ala jalbil masolih. Menolak mafsadah atau kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contohnya, berkumur dan menghisap air ke dalam ketika berwudu merupakan sesuatu yang disunahkan, namun makruh bagi orang yang sedang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasanya. Kaidah yang kelima, idza ta'aradal musidatani ru'iya a'dahuma dararan biirtikabi akhafihima. Jika ada 2 kemudaratan yang bertentangan, maka diambil kemudaratan yang paling besar. Contohnya, diperbolehkan mengadakan pembedahan perut wanita yang mati jika dimungkinkan bayi yang dikandungnya dapat diselamatkan. Al-'adatu muhakkamah. Kata al-'ada terambil dari masdar al-'audu atau al-mu'awadah yang artinya adalah berulang-ulang kembali. Sedangkan arti muhakkamah adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Artinya ada juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau. Suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan syariat, tidak menyebabkan kemafsadatan, dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdhah, dan uruf tersebut sudah bermasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
Dasar-dasar kaidah al-'adatu muhakkamah ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 dan Al-Maidah ayat 89. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abdullah radhiyallahu an menyebutkan, "Mar'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun wa mar'ahul muslimuna sayyi'a fa huwa indallahi sayyi'un." Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak pula baik pula di sisi Allah. Penerapan kaidah al-'adatu muhakkamah dalam kitab Al-Faraidul Bahiyah disebutkan beberapa pembahasan adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Saya hanya mengambil dua. Yang pertama, adat itu harus mutorid atau jelas atau tetap, dan bila tidak mutorid atau tidak tetap, tidak jelas, maka tidak bisa diambil. Yang kedua, adat itu bersesuaian dengan dalil syarak atau nilai-nilai syarak yang bila bertentangan dengan syarak, maka yang dimenangkan adalah berdasarkan dengan syarak.